mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas STP Kata Ketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Hari ini tanggal 3 November 2023, saya akan mengadakan PPL di kelas 11 TKRO 1 dengan judul materi Gaya Hidup Sehat. Mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen dan juga dari teman-teman sekalian agar dalam pembelajaran selanjutnya saya menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Hidup adalah anugerah Allah. Oke, terima kasih. Hidup adalah anugerah Allah itu bahwa kita harus menghargai hidup. Hidup kita bukan kita yang punya. Kita hidup karena semata-mata anugerah Allah pada kita. Nah, pelajaran hari ini adalah lanjutan minggu lalu. Bagaimana kita menghargai hidup? Kita harus bergaya hidup sehat. Oke? Sekarang coba Agita baca tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan pentingnya hidup sehat. Peserta didik mampu menjelaskan Oke, terima kasih buat Agita sudah membacakan tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke pendalaman materi, Ibu ada dua pertanyaan. Yang pertama, coba siapa yang bisa jawab? Apa yang kamu ketahui tentang narkoba? Ya, apa narko? obat-obat yang terlarang dan merusak kesehatan. Oke, terima kasih. Apa yang kalian ketahui tentang HIV/AIDS? Ya, coba. Penyakit berbahaya yang penyebarannya salah satunya melalui seks bebas. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua, apa itu gaya hidup sehat? Ayo kita. Gaya hidup yang berguna untuk kesehatan dengan olahraga dan makan makanan sehat. Oke, terima kasih. Ada video tentang orang yang kecanduan narkoba. Kita putar sebentar ya.
Dalam ini kita ibu mau bagi kalian di dalam kelompok. Sekarang coba satu kelompok 3 orang. Ayo 3 orang. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang ini ada bacaan kitab suci 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Coba sama-sama kita baca ya, ayat 16 dan 17. 1, 2, 3 ya. Ayat 17. Oke, dari 2 ayat ini ibu ada 7 pertanyaan. Ya. 7 pertanyaan ini kalian kerjakan dalam kelompok. Nanti satu orang mewakili kelompoknya presentasi ke depan. Bisa? Oke. Sekarang coba kerjakan. Sudah selesai semua? Baiklah, sekarang coba perwakilan kelompok 1 presentasikan jawabannya ke depan. Apa yang diajarkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17? Bahwa bait Allah tidak bisa dibinasakan sebab bait Allah itu kudus dan Allah berdiri di dalamnya. Apa maksud ajaran tersebut? Maksud dari ajaran tersebut adalah bahwa kita tidak boleh mengotori bait Allah karena bait Allah itu tempat ibadah kita kepada Tuhan dan Tuhan tinggal di dalamnya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo Nanggu, dibacakan jawabannya. Jika diri kita adalah bait Allah, apa implikasinya dalam hidup kita sebagai murid Yesus? Kita takut mengotori diri kita karena kita sadar bahwa tubuh kita adalah kudus sama seperti tubuh Yesus. Mengapa jika kita terlibat narkoba yang dapat menyebabkan HIV/AIDS, sebenarnya kita menggunakan bait Allah? Ya, jelas karena narkoba dan HIV/AIDS sangat bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri, yang mana yang mengatakan tubuh kita adalah bait Allah dan kita tidak berhak untuk mengotorinya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Apa usaha negara untuk mengenai narkoba atau HIV? Perlu yang besar untuk pecahan HIV. 5 juta pemakaian narkoba di dunia pada saat ini. Positif menderita. 2. Apa usaha kita atau gereja untuk mengenai narkoba dan HIV? Membentuk komisi pencegahan dan penanganan narkotika, membuat polisi sebagai warga gereja kita harus paham kebenaran Allah atau apa. 3. Bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap mereka yang sudah terlibat dengan narkoba dan HIV? Jadilah sahabat dan mendampingi mereka dengan keeluan barat dan berdoa
sudah tidak berwarna pink lagi. Dan ada hitam-hitamnya. Ibu tahu kamu sudah mulai memegang rokok, sudah mulai menghisap rokok. Mengenal rokok, menghisap rokok itu adalah langkah awal kamu mengenal narkoba. Anak SMK Negeri 1 Merdeka sampai saat ini 175 orang yang beragama Katolik, itu 70% kos di Beras Tagi. Kalau kita dari pedalaman sana datang ke Beras Tagi serasa ibu kota, serasa Jakarta. Narkoba di Beras Tagi mencarinya, membelinya sama seperti kacang goreng. Berapa harga kacang goreng? 25.000. Begitulah cara orang penyalur narkoba menggait kamu, mengikat kamu. Nah, LBH menarik saja. Sama seperti film tadi, berawal dari ganja, lalu ditawari sebutir narkoba yang harganya 5.000. Kalau orang sudah kecanduan, kalau orang seperti sudah gangguan jiwa, apapun dilakukan untuk mendapatkan yang namanya narkoba. Ibu baru tahu, ternyata narkoba tidak hanya pil. Tetapi apa? Bisa disuntik. Kalau orang sudah disuntik, lalu kena suntik siapa itu? Siapa yang sudah memakai? Apalagi di kos kan, nggak ada yang mengontrol kamu. Siapa yang mengontrol kamu? Dirimu sendiri. Maka ingat ayat kita suci tadi, tubuhmu adalah baik Allah. Allah bersemayam di sini. Kalau ini tempat semayam Allah, jangan mengotorinya, sekalipun itu dengan sebatang rokok. Nggak layak kita datang sama Tuhan kalau kita kotori dengan rokok, kalau kita kotori dengan narkoba. Anak SMK Merdeka, ibu nggak mau membukanya. Tetapi ada 1-2 anak-anak di sini sudah ada gejala-gejala kecanduan. Bagaimana ibu tahu? Ibu dulu kuliah belajar namanya psikologi. Ibu belajar kejiwaan dari kata matamu. Ibu tahu harus dipakai atau belum. Ayo matanya mulai berbeda. Emosimu tidak terkontrol. Anak laki-laki itu kan memang kayak gitu. Iya, tapi emosi itu
masing-masing.